Gelombang merupakan getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Di sini, pengertian lain dari gelombang juga dapat dikatakan sebagai proses perpindahan energi melalui suatu proses getaran tanpa disertai perpindahan medium perantaranya. Partikel-partikel yang dilalui gelombang tidak berpindah, tetapi hanya bergerak naik dan turun. Sementara yang berpindah hanya energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat-sifat umum gelombang. Yang pertama adalah pemantulan gelombang atau refleksi. Pemantulan gelombang atau refleksi adalah perubahan arah rembat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding berjalan. Hukum pemantulan gelombang. 1. Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantulnya. 2. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua adalah pembiasaan gelombang atau refraksi. Pembiasaan gelombang atau refraksi adalah pembelokan arah rambat gelombang. Dan nomor 3 adalah interferensi gelombang. Interferensi gelombang adalah suatu keadaan di mana ketika dua atau lebih gelombang berbatu dan membentuk gelombang gabungan, syarat terjadinya interferensi yaitu kedua gelombang harus koheren atau beda fase selalu tetap. Nomor 4, difraksi gelombang. Apa itu difraksi gelombang? Difraksi gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang melalui celah. Nomor 5, dispersi gelombang. Apa itu dispersi gelombang? Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Nomor 6, polaris gelombang. Polaris gelombang adalah peristiwa perubahan arah gerak gelombang yang acak menjadi satu arah getar. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarnya. Yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi, seismik primer, dan selingki atau pegas yang ditarik ulur seperti pada ilustrasi. Yang kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya, gelombang tali, gelombang cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. Perbedaan gelombang transversal dan longitudinal bisa dilihat pada gambar berikut. Gelombang transversal akan membentuk bukit dan lembah, sementara gelombang longitudinal akan membentuk rapatan dan regangan dalam proses getarannya. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri. Gelombang diam atau berdiri adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat.
Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal suatu gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 cos dalam kurung 5 pi X sin 10 dalam kurung 10 pi kali T dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan A. Amplitudo gelombang datang, B. Amplitudo gelombang stasioner, C. Cepat lambat gelombang. Di sini kita bisa mencocokkan antara persamaan simpangan dengan persamaan umum gelombang stasioner ujung bebas, yaitu Y sama dengan 2A cos Kx kali sin omega T. Jawaban yang A yaitu amplitudo gelombang datang adalah 2A sama dengan 0,5 atau A sama dengan 0,25 M. Yang B, A5 sama dengan 0,5 cos 5 pi X M. Yang C jawabannya adalah V sama dengan omega per K sama dengan 10 pi per 5 pi sama dengan 2 M per S. Selanjutnya contoh soal kedua yaitu dari persamaan gelombang Y sama dengan 0,5 cos dalam kurung 5 pi X sin 10 pi T. Tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berurutan. Sebelumnya kita harus mencari panjang gelombang terlebih dahulu dengan rumus lada sama dengan 2 pi per K. Jadi 2 pi per 5 pi sama dengan 0,4 meter. Untuk mencari jarak antara perut dan simpul berdekatan, maka caranya adalah X sama dengan 1 per 4 kali lada sama dengan 1 per 4 kali 0,4 sama dengan 0,1 M. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan terima kasih.